Sementara itu, calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono mendukung penyelenggaraan kampanye damai Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Menurut Agus, setiap pasangan calon harus mematuhi tata tertib yang sudah diatur KPUD. Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono berharap agar 3 calon pasang gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bisa saling mendukung untuk melaksanakan kampanye damai, termasuk tim sukses dan partai politik pendukung. Agus menyatakan pihaknya siap melaksanakan kampanye dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan KPU DKI Jakarta. Agus menambahkan jika pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak bisa melaksanakan kampanye dengan damai, maka akan sulit meyakinkan warga DKI Jakarta jika mereka mempunyai integritas dan kualitas baik untuk dipilih. Memaknainya bahwa hari ini sangat penting karena ini menjadi awal bagi setiap paslon untuk turun ke lapangan langsung ya. Dan di sini kita berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan kampanye ini dengan baik, dengan tertib, aman dan damai, tentu mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh KPUD. Itu merupakan komitmen yang harus dijaga oleh ketiga paslon dan juga oleh semua pendukung dan simpatisan. Nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama berharap semua pasangan calon mengedepankan kampanye damai agar tidak menimbulkan gesekan. Sementara wakilnya Jarod menginginkan agar para pendukung pasangan calon juga dihimbau agar ikut tertib dan tidak merusak lingkungan, terutama taman-taman kota. Usai mengikuti deklarasi kampanye damai di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pasangan calon nomor urut 2 Basuki Jarod langsung menyempatkan diri menyapa para pendukungnya. Ahok dan Jarod yang kembali mempopulerkan kemeja kotak-kotak disambut antusias oleh para pendukungnya dengan iringan lagu Salam Dua Jari. Pesan-pesannya Pak? Kita tidak ingin hanya gara-gara jadi kita kita harap ya aman, nyaman, ya jangan terganggu. Mungkin ada pesan-pesan buat pendukung ya, Pak, supaya damai. Ya tidak merusak mengotori Jakarta. Iya. Termasuk jangan membuat damai. Oke, terima kasih Pak. Apa kira yang ingin disampaikan? Kita rawat bersama Jakarta. Rugi Indonesia. Mari kita menjadi orang Indonesia. Awas, jangan rusak taman. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan mendatangi posko relawan Rumah Juang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya di depan ratusan pendukungnya, Anies yakin pemilihan kepala daerah DKI 2017 mendatang berlangsung 1 putaran. Setibanya di posko pemenangan Rumah Juang di Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Anies Baswedan langsung disambut ratusan pendukungnya. Dalam sambutannya, Anies yakin jika Pilkada DKI nanti akan berlangsung 1 putaran. Ia bersama calon wakil gubernurnya Sandiaga Uno optimistis akan memenangkan pemilihan gubernur DKI menggantikan Basuki Cahayapurnama. Bapak Anies Sandi, ini adalah teman-teman relawan Rumah Juang. Bapak Anies Sandi, ini adalah teman-teman relawan Rumah Juang yang mereka merupakan Anies Sandi. Kita pastikan kita menang 15 Februari. Pemirsa, ceria dan damai adalah 2 kata yang patut untuk menggambarkan awal masa kampanye Pilkada DKI Jakarta yang dimulai pada Sabtu pagi tadi. Kreativitas dan antusiasme pendukung muda menjadi faktor penyegar kampanye politik yang kerap diasosiasikan dengan ketegangan. Gerak tari seragam sembari bernyanyi yang dikenal sebagai flash mob adalah bagian dari cara simpatisan pasangan calon Ahok Jarot menyambut pasangan calon jagoan mereka. Ratusan pemilih muda ini hadir sejak jam 7 pagi untuk turut ambil bagian dalam kampanye damai yang digagas Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Kalau buat kami ya, secara keseluruhan, yang terbaik adalah yang siapapun pasangan calonnya, yang menang adalah yang terbaik untuk Jakarta. Ya.
Pernyataan Rio tidak sebatas retorika saat rombongan pasangan Agus Silvia melintas, muda-mudi pendukung Ahok Jarot tetap menyambut dalam tari dan nyanyian. Sportivitas, kedamaian, dan perang gagasan diyakini sebagai model kampanye yang baik. Keyakinan ini pun diamini Agus Yudhoyono. Memaknainya bahwa hari ini sangat penting karena ini menjadi awal bagi setiap paslon untuk turun ke lapangan langsung ya. Dan di sini kita berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan kampanye ini dengan baik, dengan tertib, aman dan damai, tentu mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh KPUD. Itu merupakan komitmen yang harus dijaga oleh ketiga paslon dan juga oleh semua pendukung dan simpatisan. Keriaan dalam pawai kampanye damai menjadi awal yang baik bagi DKI Jakarta yang akan diramaikan riuh rendah kampanye hingga 3 bulan mendatang. Keriaan pendukung di pawai damai akan bertahan dan berjalan baik jika ketiga pasangan calon mulai dari Agus Yudhoyono, Ahok, hingga Anies Baswedan memiliki komitmen untuk berkampanye dengan gagasan bukan isu rasial. Tim Liputan Metro TV. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan bertekad akan membuat warga DKI Jakarta bisa lebih bahagia. Menurut Anies, sangat disayangkan jika DKI Jakarta menjadi kota maju namun masyarakatnya tidak bahagia. Menurut Anies Baswedan, jika warga DKI Jakarta bahagia, maka Pemprov DKI Jakarta akan lebih mudah melakukan berbagai pembenahan di berbagai sektor. Kemajuan DKI Jakarta tidak ada artinya jika warganya tidak nyaman menempati ibu kota Jakarta. Anies menyebutkan beberapa hal yang bisa membuat warga bahagia adalah harga bahan pokok terjangkau, ketersediaan lapangan kerja. Kami tidak hanya memikirkan tentang memajukan kotanya, tapi kami memikirkan soal membahagiakan warganya. Kemajuan kota yang diiringi dengan kebahagiaan warga. Kami percaya kalau kotanya maju, tapi warganya tidak bahagia, nggak ada artinya kemajuan itu. Sebaliknya, kalau warganya bahagia, maka jauh lebih mudah untuk memajukan kotanya. Itu korupsi konvensional. Tetapi banyak sekali berbagai janji dan program mulai dilontarkan berbagai calon kepala daerah jelang digelarnya Pilkada serentak tahun 2017. Namun masyarakat diingatkan untuk tidak memilih calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak buruk. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi LAOD Muhammad Syarif di Yogyakarta pada 26 Oktober. Beberapa jejak rekam buruk yang dimaksud antara lain memiliki catatan kejahatan di kepolisian, pernah tersangkut kasus korupsi, atau pernah terindikasi menggunakan narkoba. Masuk kasa kampanye, pesan kami itu sama dari periode sekarang ya. Satu, jangan pilih yang track recordnya jelek, punya catatan rekor kepolisian yang tidak baik, apalagi dia punya catatan rekor pernah bermasalah dengan korupsi, ada narkoba, jangan. Yang kedua adalah masa partai politik dan para calon itu stop membeli suara. Terkait adanya indikasi terjadinya politik uang selama musim kampanye, KPK menyatakan akan melakukan pengawasan khusus bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Namun KPK mengaku belum menemukan modus baru dalam hal tersebut, karena sejak lama yang umum terjadi adalah membeli suara agar terpilih menjadi kepala daerah. Dari Sleman, Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara memwartakan.